Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cah PCT Wong Deso. Apa kabar? Semoga teman-teman semua sukses. Pagi ini saya keluar rumah lagi sambil mencari-cari keperluan. Hari ini stok pisang saya habis. Plus saya ingin goes juga. Jadi simbiosis mutualisme ya guys. Ini kita lihat, kita menuju base camp dulu sambil bawa bumbu kacang. Cuman terasa lelah karena ternyata berat juga loh bawa kresek 2 saya ini guys. Bawa kresek 2. Saya bantu Yogi Al-Katiri karena Yogi kewalahan. Alhamdulillah Wondesnya ramai, jadi dia tak suruh packing aja, saya bantu untuk isi bumbu kacang. Dan kebetulan juga saya aktivitasnya di rumah lagi low, bisa menjadi kegiatan tambahan saya sehari-hari. Kalau lagi low, jadi saya ada gerak badan untuk bantu isi bumbu kacang. Ini kita lagi berhenti sebentar karena tangan saya capek. Oke, kita lanjutkan perjalanan lagi ke Wondes. Udah banyak antrian ternyata nih guys, pagi-pagi. Ini sekitar jam-jam berapa paginya, tapi udah agak siang juga, jam 10-an ini guys. Nah, ini pada antri ojek untuk pick up barang. Nah, teman-teman di Wondes lagi sibuk handle orderan dan saya taruh dulu di sini guys. Ini si Yogi lagi packing dan juga handle orderan ojek. Terima kasih teman-teman Wondes semua yang sudah order ya guys. Semoga berkah dan teman-teman juga disehatkan semua. Oke, ini kondisi di Jalan Gili Sampeng 6. Saya lihat sebentar, saya ngelongok sambil menikmati matahari pagi. Ini tukang sayur dari jam 3 tuh sudah on. Nah, ini jalanannya napak sepi ya guys. Jalan Gili Sampeng 6 di depan base campnya Siomay Wondes. Ini ada ojek juga, ojek dari Wondes ini guys. Tadi ada yang keluar satu, itu juga dari Wondes. Ini jadi bersyukur kami bisa bertumbuh dan juga bisa memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk teman-teman ojek untuk mendapatkan rezeki melalui kita. Oke, perjalanan ini saya goes ke tujuan pertama adalah ke tempat buah untuk beli pisang, toko buah Asep ya guys, langganan saya, karena saya satu-satunya menemukan pisang raja yang bagus. Pisang rajanya itu kalau bahasa Jawa itu udah mepek-mepek gitu guys, udah tua. Ada saya pernah langganan juga di tempat lain. Pisangnya tuh gede-gede. Dari tampangnya tuh wow. Pokoknya menggoda iman banget dah, mulus-mulus gitu. Tapi setelah saya rasain, dia kurang manis. Kemungkinan satu, jadi pisangnya itu belum tua guys. Udah dipetik duluan. Nah, ini jalanannya lengang ya guys. Mungkin efek PPKM, jadi jalanan sini lengang. Dulu waktu masih normal-normalnya gitu, kalau jam-jam sekolah, jam berangkat sekolah, waduh, ini jalan bener-bener nggak bisa gerak karena mobil ini dari ujung tadi sampai ujung depan nanti 2 jalur full setiap pagi, setiap jam-jam sekolah. Pokoknya saya sangat menghindari jalur ini biasanya untuk ngantar ke sekolah Kalista. Beruntung saya tahu jalan-jalan kampung kecilnya, jadi terhindar. Cuma kalau lewat sini, waduh, hari normal jangan ditanya. Ini sampai pertigaan sini, jadi bentrok nih dari arah sini, dari arah kebalikannya, mobil bentrok, jadi macetnya luar biasa. Nah, saat ini lengang. Di balik corona, di balik covid, ada juga hal positifnya, yaitu jalanan jadi lancar jaya, udara jadi bersih.
Apakah memang di sini ada skenarionya Allah luar biasa yang kita nggak pahami? Ya kita jalanin, kita syukuri aja guys. Kita jaga prokes, kita jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh, dan juga tetap bersyukur ke Allah supaya kita happy, kita dimudahkan dalam segala urusan kita. Jalanan depan Binus Square SMA 78, sebelah kiri kita ini Binus Square, apartemennya Binus untuk anak-anak Binus atau orang lain saya nggak tahu. Ini Jalan Budi Raya namanya. Kalau teman-teman yang pernah lewat sini, ini pasti di video-video saya sering nongol karena saya sering banget bolak-balik area sini ya. Ini saya sambil goes, jadi keluar double untung nih. Goes biar badan saya bergerak, biar ya insya Allah pemulihan badan, pemulihan kesehatan saya yang kemarin sempat drop 2 mingguan lebih. Nah saat ini sudah mulai dibantu dengan menggoes, insya Allah pemulihannya akan lebih cepat lagi. Tenaganya sekarang tinggal memulihkan tenaga dan badan, karena kemarin sempat kurus kering tinggal tulang. Alhamdulillah ini bisa menikmati goes gini juga bersyukur banget loh guys. Di bawah pohon-pohonnya yang menghijau, tak semua teman-teman bisa melakukan seperti ini. Saya bersyukur saya bisa naik sepeda lagi, bisa menikmati, dan ini ditambah dengan saya bawa GoPro 9 Hero, rekomendasinya dari Mas siapa ya, lupa saya, Mas Rudi. Bro, pakai Hero aja. Kenapa pakai apa namanya? Pakai GoPro? Katanya GoPro ini udah jadi gimbal killer gitu. Jadi softwarenya itu udah ada untuk stabilizernya. Jadi ini walaupun saya naik sepeda, kepala saya geleng kanan geleng kiri, dia masih stabil image-nya, gambarnya masih stabil dan oke. Tapi settingan saya nggak berani untuk 5K karena laptop saya kalau buat ngedit untuk kelas 4K ke atas dia bakal ngeleknya pakai bingit. Padahal saya settingan itu kemarin saya beli itu laptop dengan udah SSD, hard disk internalnya plus RAM-nya juga udah saya naikin. Nah kita sampai di tempat buahnya. Di sini saya pasti ini nih pisang raja pilihan saya. Karena kenapa sih sebenarnya kok saya seneng banget pisang raja? Jadi ada pengalaman yang pernah saya alami. Waktu itu saya masih kerja di Binus, terus saya dapat proyek keluar kantor. Ini proyek pribadi ya. Waktu itu saya izin dan saya dapat proyek keluar, yaitu ke Manado. Seingat saya waktu itu udah mulai masuk di bulan Ramadan atau gimana ya, apa mendekati atau gimana gitu, saya lupa detailnya. Cuma pas saat di sana saya waktu itu menginstall server puskesmas seluruh area Manado. Jadi ada temen dapat proyek, dia menyediakan komputernya dan saya suruh setup server puskesmas seluruh Manado. Saya jalankan, jalanin. Tapi pada saat di sana saya terkena akut yang waktu itu kambuh saya. Jadi ceritanya saya makan di sana itu ada namanya ikan cakalang, rada pedes. Nah itu menyentuh lambung saya dan saya jadi mual, saya jadi mabok setiap hari. Jadi saya setup komputer. Setelah itu saya ngeletak di pinggir jalan gitu karena saya muntah-muntah terus. Luar biasa, naik mobil itu rasanya udah yang tadinya pingin menikmati keindahan Manado dengan ya banyak negeri nyur melambai ya, banyak pohon-pohonan, pohon kelapa. Plus, wah itu loh, yang selanjutnya adalah gadis-gadisnya yang begitu cantik-cantik dan putih-putih. Sampai waktu itu, ini cerita agak miring sedikit ya guys. Jadi di sana itu sampai kampung-kampungnya guys.
Kan saya puskesmas, saya keliling sampai kampung-kampungnya itu luar biasa. Orang kampungnya itu putih-putih cantik-cantik luar biasa. Kalau andaikan itu tergodaan iman tuh guys. Dan teman saya emang rada-rada gendeng ya. Setiap ada yang gitu digodain aja, ya Allah. Saya boro-boro godain gitu, ngeliat sih lihat, cuman karena saya terkena mah dan saya muntah-muntah terus, waduh itu siksaan itu. Tapi solusinya adalah pas di jalan waktu itu saya ada pisang. Saya cobalah beliin pisang om, karena kayaknya bisa nahan mual atau gimana, karena perut saya kosong, dan saya dibeliin lah pisang raja. Dan setelah makan pisang itulah saya bisa menahan mual saya dan mulai baikan. Nah setelah itu saya cari alasannya. Alasannya ternyata pisang raja ini getahnya atau apa itu bisa bermanfaat membantu menurunkan asam lambung gitu. Dan semenjak itu saya jadi hobi banget makan pisang raja. Gitulah ceritanya kenapa saya suka pisang raja. Kalau pisang-pisang lain kan ada tuh yang gede-gede segala macam dan dia agak asam, makanya saya hindari. Oke, kita melanjutkan perjalanan lagi guys. Beli pisangnya udah beres, udah bayar, sudah ada masuk dalam tas. Saya panggul ini di dalam tas dan saya lanjutkan guys. Oke, tapi ini berhenti bentar dulu nih, meyakinkan GoPro-nya ngerekod kagak nih. Terus saya udah ngoceh-ngoceh begini, GoPro-nya nggak ngerekod. Saya berhenti bentar untuk meyakinkan. Kameranya udah ngerekod atau belum ya guys? Jalan apa ya? Baju saya jalan langit ya, bisnis jalan langit. Ya supaya saya suka bikin baju, di baju saya sendiri saya pakai. Tujuannya adalah untuk memprovokasi diri saya sendiri. Gimana bisnis lebih baik dengan cara-cara, salah satunya dengan bisnis jalan langit. Jalan langit ini salah satu buku yang saya baca dari Ustadz siapa saya lupa, Zakarias ya. Gitu. Saya setuju dengan konsep beliau bahwa salah satu untuk mengembangkan bisnis itu bukan hanya dengan jalan biasa ya. Maksudnya gini, bukan cuma dengan kita kerja keras, kita tim luar biasa, tapi ada satu lagi yang menurut saya memang betul gitu, mesti jalannya itu dengan jalan langit. Kita dengan ibadah kita benerin, karena janjinya kalau ingin kau berhasil, ingin maka bertakwalah. Kurang lebih begitu yang saya pahami. Jadi pada saat kita ingin bermimpi hal-hal apa yang kita ingin dapatkan, maka bertakwalah. Bertakwalah salah satunya dengan apa? Menjalankan perintahnya. Ya apa? Sholat. Sholatlah tepat waktu. Jangan sampai sholat 5 waktunya los, nggak dijalanin. Kalau bisa berjamaah every time sholat 5 waktu. Tetapi dengan kondisi kita saat ini pandemi ya, kita jalanin sebisanya. Saat bisa jamaah-jamaah, kalau nggak bisa di rumah. Kalau laki di masjid, tetapi kembali karena kondisi pandemi ya, silahkan dipilih mana yang terbaik. Tetapi yang penting menjalankan sholat 5 waktu jangan putus. Ditambahkan rawatibnya, ditambahkan naik level lagi nih duhanya, ditambahkan sholat tahajudnya, ditambahkan sholat hajatnya, sholat witirnya. Itu salah satu hal yang saya pahami dari bisnis jalan langit. Lanjut, lakukan sedekah unlimited. Nah, kenapa? Karena dengan bersedekah janjinya Allah dalam Al-Quran, kalau kamu sedekah 1, maka akan dilipatkan 10. Selain kita berpahala, maka rezeki kita pun akan dilipat gandakan. Ini kenapa saya provokatorin diri saya tulis baju saya dengan tulisan bisnis jalan langit, untuk mengingatkan saya bahwa bisnis itu bukan cuma kerja keras, bukan cuma pasukan tempur yang hebat, tapi ada dua sisi. Jadi secara itunya dijalankan, tapi secara bisnis langitnya kita gerakkan juga. Oke, saya melanjutkan perjalanan lagi. Kita terus, ini udah area Kemanggisan Raya jalannya. Nah di sini di depan ini ada toko roti baru guys. Roti ini juga jadi langganan saya. Roti yang salah satu yang rasanya masuk ke lidah saya yaitu Holland Bakery. Dan karena ini baru nih guys, baru bulan kemarin ini insya Allah posisinya bagus dia di jalanannya, dan insya Allah bakal rame ini menurut saya nih, karena posisinya bas. Nah si ini sebelum Holland Bakery masuk, saya iseng kan ditulisin di
sewakan gitu. Saya telepon, Pak, sewakan ke rukonya. Wah, siapa sosokan aja, siapa tahu Wondes gitu. Ternyata ada Holland Bakery. Oke, kita masuk Holland dulu. Kita coba lihat-lihat, siapa tahu ada kue-kue yang saya pingin. Dan saya baru masuk pertama kalinya di Holland Bakery yang di cabang sini nih. Jadi di Jalan Kemanggisan Raya. Ini pasnya depan pom bensin rukonya. Pilih-pilih roti dulu ya guys. Saya kadang-kadang tuh apa ya, karena tes yang saya rasa beda gitu ya, sukanya apa, kadang-kadang saya harus lihat dulu. Tapi saya mencari isi daging kok kayaknya nggak ada. Adanya abon ini. Saya kesini kalau dulu sering biasanya paling beli roti sobeknya gitu ya. Nah ternyata Bumi suka nih roti sobek. Nah yang di atasnya nih, nah ini di atas ini kue ini Bumi suka. Saya lihat dulu ya guys. Teman-teman mungkin ada yang sama suka Holland Bakery. Saya nggak ngerti apakah benar Holland Bakery ini dari Belanda karena namanya Holland ya. Tapi kalau dilihat dari sini ya kerennya apa, standarisasinya udah bagus, style gedungnya tuh dimanapun cabang sama. Ini jadi inspirasi, semoga nanti Wondes dimampukan untuk membuat seperti ini. Jadi orang itu ngelihatnya tuh indah gitu ya. Tuh kan katanya cantik, padahal sama-sama roti. Bedanya roti yang keliling sama roti di sini di mana guys? Brandingnya sudah bagus, terus kelihatan rapi, tertata, terus dari kertasnya, plastiknya aja tuh udah ada tulisan-tulisannya tuh, udah tercetak. Nah, membangun bisnis itu ya seperti ini, dari belajar dari nol, mungkin dari plastiknya, dari packagingnya dibenerin. Saya pun proses belajar saat ini, jadi gitu. Plastik saya masih sekarang pakai stiker. Dreamnya someday udah kayak gini nih, udah dicetak di plastik nih, udah di print. Tapi kalau kita masih kecil, untuk membuat plastik-plastik packing seperti itu berat guys. Maksudnya gini, beratnya tuh kenapa? Karena harganya pasti mahal. Tapi kalau udah mereka kan udah jalurnya gede, udah pasti sekali cetak tuh ribuan bahkan jutaan mungkin ya. Jadilah harganya pasti akan lebih murah. Tapi pada saat kita masih kecil, kayak saya gitu ya, ya saya akalin aja semampunya. Tetapi mimpi saya juga, dream saya bisa seperti ini nih. Nanti orang makan somai itu bisa ngeliat langsung, bisa pilih dengan jalur yang masih fresh. Kalau mau di packing juga packingnya udah bagus seperti ini gitu ya. Saat ini saya udah mulai packing, ini sudah ada perbaikan ya. Tapi tentu kalau dibandingkan Holland Bakery yang sudah mature, udah dewasa, ya saya masih unyu-unyu. Tapi saya mempunyai mimpi, punya belajar dari mereka nih. Dari karyawannya pun sudah pakai bajunya seragam. Dan pada saat ada orang masuk, itu udah ditegur dengan standar, selamat datang, silahkan pilih kuehnya, bisa kami bantu. Wah, itulah dunia keramah tamahan. Kalau masalah keramah tamahan ini saya belajar dari sekolah saya SMA. Karena saya masuk sekolah ke sekolah hospitality industry, yaitu industri keramah tamahan. Saya dulu pernah masuk area industri keramah tamahan ini cukup lumayan juga waktunya. Semenjak saya sekolah kelas 1 SMA sampai kelas 3 lanjut saya bekerja di dunia keramah tamahan atau di hotel tepatnya itu kurang lebih 10 bulan. Tetapi waktu itu saya kerjanya masih kerja kasar. Saya kerja pertama itu jadi waiter di bangket. Seberat-berat kerja di hotel salah satunya adalah bangket. Kenapa? Bangket ini kan ini ya, tempat untuk nikah, tempat untuk acara-acara gitu ya. Jadi dalam sehari kita tuh men-set up, misalkan nih jam 10 sampai jam 12 acara nikah. Oke, kita set up untuk acara nikah. Dari meja, dari kursi, dari tempat-tempat makannya, kita pasang pasang taplak meja, terus macam-macam itu. Oke, selesai kita set up, kita melayanin tamu. Jadi kita yang minum, yang makan, ngambilin piring kita tuh. Udah kayak orang nikahan kan? Tapi kondisi di hotel harus ada standar gitu. Oke, selesai kita bongkar. Cheers! Harus bersih dalam hitungan 1 jam misalkan. Nah, kursi meja itu dipindahnya kemana? Waktu saya di hotel itu, yang tadinya rapih, kita lepas baju, cuma tinggal baju dalam gitu ya, buat ayo ya, bukan singlet juga kita. Nah, kita bawa meja itu ke basement.
basementnya basement 3. Itu kalau di basement panasnya luar biasa. Jadi tadi yang ganteng, yang rapih dengan segala bajunya, bongkar, lepas, kita masuk ke tempat berdebu di basement 3. Terus ntar tiba-tiba ada acara meeting gitu ya, misalkan ya udah terplan sih, kita langsung ada acara meeting, ya sudah, sampai kita set up kembali, bawa ke atas lagi. Itu terkadang bisa sehari itu berapa acara gitu, dan kita tuh fisiknya luar biasa. Dan inget banget gaji saya waktu itu tuh, seingat saya antara 6.000 atau 7.000 sehari tahun 98. Saya lulus 97, 98 langsung masuk. Pokoknya saya langsung setelah lulus langsung masuk situ. Amazing banget, bayangin 7.000-an, saya ingat 6.000 gitu. Pokoknya saya pernah gaji terbesar itu di sana, plus udah lembur setengah mati sampai pagi, itu 150 ribuan sebulan. Amazing nggak? Ya mungkin kalau sekarang 1,5 kali ya, atau 1 lah gitu. Jadi kerjanya luar biasa, lelah, capek. Itulah kerja di bangket. Makanya saya bermimpi suatu saat nih, saya harus punya bisnis sendiri. Walaupun saya nggak tahu bagaimana, saya nggak punya network, saya nggak punya ilmu, tapi dalam diri saya tumbuh, saya ingin hidup, ingin saya berdiri di kaki sendiri. Dan alhamdulillah di 2017 saya nekat keluar kerja kantoran. Saya mulai dari minus karena kondisi waktu itu saya hutangnya luar biasa. Saya terterpa hutang tiba-tiba untuk mulai awal bisnis. Sebelum saya resign, saya udah mulai mencoba bisnis dan meninggalkan hutang. Kartu kredit sampai di atas 50 juta, plus saya juga punya hutang lagi, total itu di antara 300-an juta. Dan saat saya keluar kerja, saya tidak punya gaji, saya tidak punya pemasukan. Saya hanya jualan somai di hari Minggu, itu pun pendapatan saya paling bersih itu 400 sampai 500. Dalam sebulan saya jualan 4 kali, artinya kalau misalkan 500 kali 4, saya 2 juta sebulan penghasilan saya dari yang tadinya di atas 10 juta sebagai seorang manajer. Dan saya berjuang sampai kurang lebih tahun 2020, 3 tahun saya dapat ocehan istri, dapat marahan istri, dapat ya sana sini, pokoknya nggak ada yang dukung dengan apa yang saya lakukan. Yang diminta istri satu, kerja lagi. Saya ngelamar kemana-mana, salary yang saya ajukan tidak ada yang berani. Sampai sekelas Tokopedia pun nggak berani menerima saya karena saya mengajukan gaji yang di atas rata-rata. Saya mengajukan di atas 30. Kegilaan dimulai. Oke guys, transaksi roti sudah selesai, sudah masuk tas. Walaupun tadi sedikit saya agak ini ya, agak sedikit kurang nyaman karena ternyata kasirnya ini ngobrol malah. Saya tegur tadi. Saya tegurnya nggak negor, wah kamu jangan ngobrol, nggak. Cuma saya tanya, ini bisa diproses nggak? Kalau nggak bisa, saya cancel. Dengan bahasa saya yang halus, maksud saya, lah ini kok saya udah berdiri kok mereka malah ngobrol ini. Ya kadang-kadang kalau punya tim, kita perlu kontrol yang seperti ini. Mungkin mereka nggak sadar lagi ngobrol, tetapi customer is a king, siapapun itu. Karena kalau saya berkoar-koar misalkan di sosmed atau makan di YouTube seperti ini, hal problem kayak gini dan terdengar manajemen, atau nanti akan jadi problem, akan jadi sisi negatif. Jadi teman-teman yang punya bisnis, punya usaha, tetap harus ada sistem controlling tim kita, standarisasi, tapi juga tetap ada kontrol supaya pelanggan kita itu makin bahagia. Pelanggan kita itu jadi pelanggan level garis keras, karena sesuatu itu bukan cuma masalah ini ya guys, bukan cuma masalah rasa, tetapi pelayanan yang dengan hati itu akan membekas dalam jiwa raga. Saya sendiri kalau beli sesuatu terus penjualnya ramah, penjualnya baik, itu rasanya tuh sampai ke jiwa raga. Oke guys, kita sampai di lampu merah Batusari. Saya melanjutkan perjalanan untuk mencari uang. Beneran, saya mencari uang ini. Tujuan saya ke sini mencari uang.
ke Bank Mandiri. Kenapa ke sini saya jauh-jauh? Karena di sinilah saya menemukan pecahan 100.000 misalkan. Jadi saya misalkan ambil uang 1 juta. 1 juta cuma 10 lembar. Tapi kalau yang 50.000 sampai 20 lembar gitu, itu saya hindari untuk mengambil uang yang 50 karena cuma menebalkan dompet, tapi jumlahnya sama saja. Oke, saya sudah selesai ambil uang. Saya melanjutkan perjalanan lagi. Saat ini saya pingin ini kembali ke langganan selanjutnya, next destinasi, yaitu saya ingin beli kelapa muda. Karena kelapa muda ini di tengah kondisi pandemi, selain segar menyegarkan di badan, juga insya Allah bisa menambah imun. Kalau kata Zaidul Akbar, salah satu air murninya yang diciptakan oleh Allah yaitu air kelapa. Karena air murni berarti bagus dong, baik untuk kesehatan kita, baik untuk badan kita. Dan dia itu air murni yang nggak basi dan memiliki pengawet alami ya, karena nggak basi. Bayangin air itu nggak basi, tapi pada saat kita buka, kita masukin gelas gitu, terus campur gula, didiemin sehari aja basi dia, karena busa gitu. Oke, ini kita melewatin jalanan Kasagoya. Salah satu dulu mimpi saya pingin punya rumah di sini nih, pintu gerbangnya Kasagoya. Kalau saya ngobrol, saya bercanda gitu, wah kemana? Mau ke Kasagoya gitu. Rumah di sini dulu awal-awalnya kayaknya masih sekitar 1-2 M. Nah kalau sekarang walau alam, ada beberapa pelanggan Somai Wondes juga ternyata yang tinggalnya di sini. Ada juga anggota DPR waktu itu yang beli Somai Wondes. Saya tanya tinggalnya di mana, ke pembantunya ya, di Kasagoya, entah dari Golkar, entah dari PAN, saya lupa waktu itu, apa dari Demokrat itu. Ternyata tinggalnya di Kasagoya. Sekelas-kelas pejabat lah di situ ya. Tapi kita mimpi, peluklah mimpi-mimpi kita, karena nggak tahu kapan, nggak tahu siapa tahu Allah mengabulkan. Itulah pesannya dari buku novel yang ditulis Andrea Hirata, bahwa dia dari zero sampai jadi hero itu pun juga dari mimpi. Kalau kata dari Jack Ma, kita harus terus bermimpi dan kita harus belajar dari kesalahan pebisnis, pengusaha ataupun orang lain. Tujuannya apa? Supaya kita tidak mengulangi kesalahan orang lain. Jadi belajar itu jangan suksesnya aja yang dipelajari, tetapi justru yang lebih urgent, kalau ada kita ketemu orang pengusaha sukses, belajarlah apa yang sudah pernah dilakukan, kesalahan apa yang pernah dilakukan. Tujuannya apa? Biar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, karena akan mempercepat waktu, membuat short time, memperpendek waktu. Contoh sajalah gini ya, bagaimana kita memilih pasukan tempur, karyawan gitu, mencari karyawan ini ternyata nggak mudah guys, PR besar loh, mencari orang yang benar, memilih. Pada saat kita udah biasa, kita udah tahu nih, dari cara ngomongnya aja orang ini bisa dipercaya, dari gesturnya, dari gerak badannya aja, wah orang ini kelihatan rajin. Tetapi kalau kita tidak biasa, ngomongnya manis, kita wih keren bocah ini, dari ngomongnya keren. Tak seperti itu, omongan manis itu berbeda dengan kenyataan terkadang. Jadi di sini kita harus belajar bahwa belajar dari kesalahan orang lain. Saya kemarin juga punya tim, ada juga kelihatannya orangnya rajin, bagus, tapi hal eksternal mempengaruhi, akhirnya ya jadi kurang bagus pekerjaannya. Berkali-kali saya udah hire pasukan ini udah berapa kali ya, dan banyak pelajaran juga di sana. Saat ini saya memang lebih fokus ke bagaimana untuk merekrut pasukan baru gitu, tapi ya seleksinya ini yang saya jadi belajar banyak. Ada orang yang udah janji nih mau saya interview, saya datang Pak besok jam segini, dan nggak ada kabar kelanjutannya. Oke guys, ya kita sampai di tempat kelapa langganan saya. Saya biasa beli di sini, belinya saya kelapa biasa, bukan kelapa hijau, karena saya pengen makan kelapanya juga gitu ya. Saya pesan 4 kelapa karena saya minum dengan Bunda, dan juga kalau nanti itu kadang suka nambah gitu ya. Jadi Bunda sekarang juga ikut-ikutan suka kelapa,
Karena waktu lagi wanita menstruasi katanya juga membantu memperlancar. Karena saya nggak tahu ya. Cuman si bunda cerita bahwa kalau minum itu haidnya jadi lancar gitu. Oke teman-teman, ini kan udah waktu zaman kurban ya. Di samping dari kelapa ini ada penjual hewan kurban. Dari sapi sampai kambing banyak sekali. Teman-teman yang dimampukan untuk berkurban bisa nih ke sini nih. Ini tanah ini sebenarnya sudah dipagerin, tapi entah kenapa diizinkan kembali. Dulu cuma buat gini, tapi udah dipagerin. Dan dari 1.800.000 domba, kambing, dan sapi. Kita di Indonesia bisa berkurban kok domba, kambing, sapi. Kalau di India, sapi dilarang untuk kurban. Bahaya nanti terjadi bentrok di sana karena disucikan kalau di India. Tapi kita Indonesia bersyukur ya, kita bisa kurban. Oke, kelapa saya udah mulai siap belum nih ya? Nah, ini bocah baru lulus SMP kalau nggak saya. Apa lulus SMP? SMP apa nggak lulus waktu sempat ngobrol. Dia ikut saudaranya jualan kelapa. Dan ini kalau dilihat dari sisi bisnis guys, kelapa ini sekarang jadi peluang bisnis bagus ya. Karena di tengah pandemi orang mencari hal-hal makanan-makanan yang sehat, minuman makanan yang sehat, dan termasuk kelapa salah satu makanan sehat yang saya bilang tadi, karena mengandung airnya itu masih alami, air steril ya bahasanya tuh. Kalau lebih jauh silahkan cari di Google ya, saya bukan pakar di situ, cuman saya penikmat aja, penikmat daripada kelapa muda. Kalau di kampung ya saya tinggal metik sih, degan gitu ya. Tapi kalau di Jakarta ya metiknya di sini, kita cari duitnya, kita jemput duitnya, lanjut kita konsumsi ya guys. Oke, nah ini suasananya, jalanannya, jalan kebun jeruk raya ini ya, lancar jaya, jalan kebun jeruk raya lancar. Ini kamera di kepala jadi goyang-goyang terus, yang ngadepnya kemana kameranya ngikut, si GoPro jadi ngikut ya. Nah ini bocah tetap semangat, dia biasanya sampai malam loh, ini luar biasa. Sehari kalau 100 aja udah 1 juta. Bener gak sih? Karena kurang lebih harganya itu 12 ribuan. Kalau saya beli 4, 52, berarti berapa tuh satunya ya? Kalau 4, 52, saya biasanya beli 4 gitu, 52 dibagi 4, 13 ribu satunya. Satu 13 ribu guys. Kelapa biasa 13 ribu. Kalau kelapa hijau saya lupa, saya nggak nanya, karena saya jarang banget beli kelapa hijau. Karena kelapa hijau cuma air doang. Saya kelapa biasa aja. Nanti di rumah saya ramu, saya pakein, kalau nggak madu saya pakai ini, gula aren yang saya bawa dari kampung. Jadi minumnya kalau nggak pakai madu, pakai gula aren. Kalau madu ini saya baru ya, saya nyoba-nyoba minum ini pakai madu itu semenjak diajarin si Bro Didi. Katanya orang di kampung itu kalau udah mentok, salah satu obat yang dipakai yaitu degan plus madu gitu. Tapi saya juga baru tahu ya, saya coba aja, jadi manis, enak sih. Jadi rasanya tuh enak, manis gitu ya. Ya kalau hal baik dijalanin aja. Masalah nanti seperti apa efeknya pasti akan baik juga. Cuman sejauh mana ya walau alam. Oke, saya lanjutkan perjalanan dulu guys. Kita mau menuju rumah kembali. Saya jalur berbeda. Saya nama jalannya saya nggak tahu. Cuma saya ini jalur pintas. Ini tembus ke pasar langganan saya dulu ya. Komplek apa nih? Pasar Kaget lah nyebutnya kalau di sini. Disebutnya Pasar Kaget. Nah, di sini nanti saya biasanya dulu saya sering beli tempe. Nah, ini di sini ada saudaranya bapak mertua, ponakannya yang tinggal di area sini. Di mana ya? Nih dia yang di depan mobil, di belakang mobil. Yang ada di parkir ini.
Ininya tinggi banget ini. Nah di sebelah sini, sebelah kanan sini. Oke, kita lanjutkan. Ini gila ini mah polisi tidurnya sadis. Tuh tinggi, kecil, tinggi gitu. Ya mungkin di sini banyak yang nge-track kali ya. Wah, nih bocah. Awas, minggir bos. Lewat. Wah, ini tukang tempe. Wih, tempe. Wih. Ini dia suka ngepoin ini saya, Facebook saya. Kalau saya upload ternyata walaupun dia nggak komen, dia cerita. Saya nonton mulu lu mas, sampai habis pulang kampung katanya. Ya ternyata dia ngepoin juga apa yang saya upload. Oke teman-teman, kondisinya pasar udah siang ya, agak sepi. Jalanannya alhamdulillah lancar jaya ini. Jadi saya muter dari ujung sana sampai ujung sini. Semoga jadi wasilah kebaikan, wasilah kesehatan, wasilah untuk bisa berpikir lebih positif lagi, wasilah untuk bisa berkarya tanpa batas. Kalau kata Bang Rudi, kalau kata saya berkarya unlimited. Oke, kita belok kiri, kita sudah mendekati area rumah. Suasananya sepi-sepi saja guys, sudah masuk area dalam. Di sini ada apa nih? Aqua sepertinya nih. Oke, Aqua. Kita lanjutkan lagi di area sini ya. Mantap jiwa, jalanannya sepi, dan di sini ya corona terasa ada, cuman nggak kelihatan ya. Jadi hampir setiap hari ada saja yang meninggal, entah corona, entah memang penyakit lain. Tapi dari indikasinya bahwa karena keseringnya luar biasa, bahkan kemarin di depan rumah saya juga ada yang meninggal karena sakit tiba-tiba, maksudnya sakitnya nggak lama ya, semingguan gitu, dan parahnya 3 hari dan dipanggil oleh Allah. Jadi teman-teman, pengingat kita semua yang masih diberikan kesempatan, ayo jaga baik-baik kesehatan badan kita, dan kita terus bersyukur ke Allah atas hal yang sudah diberikan, biar kita makin bahagia. Oke, kita sudah sampai mendekat ke rumah. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan saya. Semoga diberikan kesehatan. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh Siomay Wondes. Makan siomay, ya Siomay Wondes. Apabila bermanfaat, bantu like, share, dan subscribe ya guys, biar makin semangat membuat videonya. Terima kasih.